Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kolbu yang dirahmati Allah, kadang hidup terasa begitu berat. Kita berbuat baik, tapi dibalas dengan keburukan. Kita jujur, tapi disalahkan. Kita sabar, tapi tetap disakiti. Ada kalanya, orang yang paling kita sayangi, justru yang paling dalam melukai kita. Dan malam-malam kita diisi dengan tangisan yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah tidur. Dia tahu siapa yang benar. Dia tahu siapa yang berbohong. Dan dia tahu air mata yang kau tahan itu adalah bukti bahwa hatimu masih sabar di jalannya. Kadang kita bertanya, "Ya Allah, kenapa aku harus menghadapi ini? Kenapa Engkau biarkan mereka menyakitiku?" Tapi sahabat, ketahuilah tidak ada satupun kesabaran yang hilang sia-sia di sisi Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena manusia tidak menghargai. Karena manusia bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Mungkin malam ini engkau menangis sendirian, menatap langit dan berkata lirih, "Ya Allah, aku lelah." Tapi dengarkan ini, sahabatku. Setiap air mata yang jatuh karena sabar tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba tertimpa kelelahan, kesedihan, luka, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan hapuskan sebagian dosanya karenanya." Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Setiap rasa sakitmu, setiap air matamu adalah pembersih dosa dan pengangkat derajatmu di sisi Allah. Tapi ingat, jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Karena jika kita membalas dengan amarah, kita akan kehilangan keberkahan dari kesabaran itu. Allah berfirman, "Balaslah kejahatan dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu akan menjadi seperti teman yang setia." Memaafkan bukan berarti kalah. Menahan diri bukan berarti lemah. Itulah tanda orang yang benar-benar kuat di hadapan Allah. Manusia paling mulia di muka bumi pernah dilempari batu, difitnah, dicaci, bahkan diusir. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau justru mendoakan mereka. "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Betapa lembut hatinya, beliau tak ingin membalas luka dengan luka, karena beliau tahu tidak ada yang lebih indah dari ampunan di sisi Allah. Sahabat, ketahuilah satu hal yang pasti, doa orang yang terzalimi tidak ada penghalangnya dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Artinya, setiap kali engkau disakiti dan engkau mengangkat tanganmu dengan hati yang hancur, maka doamu langsung menembus langit. Jangan buru-buru membalas. Cukup katakan dalam hati, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Aku serahkan semuanya kepadamu." Biarkan Allah yang membalas, karena cara Allah membalas selalu lebih adil, lebih sempurna, dan lebih indah dari apapun yang kita bayangkan. Sahabat, orang yang dizalimi sesungguhnya sedang dimuliakan oleh Allah. Karena lewat sabar, Allah sedang menghapus dosanya. Lewat ujian, Allah sedang mengangkat derajatnya. Mungkin hari ini kau terluka, tapi suatu hari nanti kau akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, terima kasih sudah mengujiku dengan cara yang lembut." Tidak ada kezaliman yang abadi. Semua akan berakhir. Tapi setiap kesabaran yang tulus akan kekal di sisi Allah. Sahabat, jika hari ini engkau merasa hancur, jangan menyerah. Karena Allah sedang menulis kisah yang indah untukmu. Setiap luka, setiap fitnah, setiap air mata, semuanya sedang disusun menjadi jalan menuju surga. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin Engkau ridha kepadaku." Dan saat itu juga, kau akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Karena ketenangan sejati bukan datang dari menang, tapi dari menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Adil. Sahabat kolbu, semoga Allah kuatkan hatimu, ringankan langkahmu, dan gantikan setiap air matamu dengan kebahagiaan yang lebih besar. Percayalah, Allah tidak tidur.
Dia melihat, dia mendengar, dan dia akan membela orang yang terzalimi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.